Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif. Kali ini kita akan membahas seputar kasus penemuan bayi yang terjadi di daerah Kedaton atau tepatnya di Raja Basa Jaya. Dan untuk mengetahui seperti apa kelanjutan informasi penemuan bayi tersebut, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Kedaton, yakni Kompol Tri Maradona. Halo, selamat siang Pak Tri. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Tri, terkait dengan kasus penemuan bayi ini bisa diceritakan kronologi secara detailnya penemuan bayi yang terjadi di Raja Basa Jaya ini, Pak. Baik, Mbak. Selamat siang semuanya. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan penemuan mayat yang ditemukan pada malam hari sekitar jam 21, sekitar 21.30, tepatnya hari Selasa, 8 Agustus 2023. Awal mula diketahui oleh saudara F, inisial F ya. Pada saat itu saudara F ini sedang main atau silaturahmi ke tempat temannya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi warungnya si Umi Habib atau warungnya si saudara Robi ya, yang merupakan di mana tempat ditemukan bayi atau ditemukan penemuan bayi tersebut ya. Di mana saudara F ini pada saat bermain atau silaturahmi ke rumah rekannya, dia mendengar ataupun dia melihat secara langsung bahwasanya ada sepasang pria dan wanita pada saat itu sedang ribut cekcok mulut, dan pada saat itu saudara F juga tidak terlalu menghiraukan karena menganggap hal tersebut hal biasa yang terjadi, sehingga dia hanya melihat dari kejauhan saja. Nah, setelah itu tidak lama dari ribut tersebut, keduanya dari sepasang ini meninggalkan tempat atau meninggalkan lokasi dari warung saudara Robi. Nah, tidak lama kemudian sekitar 15 menit kalau tidak salah, Umi Habib ini, pemilik warung dari saudara Robi ini, terkejut atau kaget melihat ada kardus dan situ ditemukan bayi ya, bayi. Kalau melihat ini apa, seperti ditinggalkan begitu saja tergeletak. Setelah itu Umi Habib ini berteriak kepada seluruh warga bahwa ada bayi di dekat warungnya, sehingga warga berbondong-bondong datang menemui mengunjungi lokasi tersebut, memastikan bahwasanya benar apa tidak ada bayi ditemukan di seputaran atau di lokasi warungnya saudara Robi. Saat itu memastikan benar ada bayi jenis kelamin perempuan yang ditinggalkan di dalam kardus. Dan setelah itu dari pemilik warung termasuk sampai dengan RT menghubungi Babin Kamtibmas kita dan Lurah, sehingga untuk memastikan adanya peristiwa tersebut dari Babin Kamtibmas termasuk Lurah dan juga Babin bisa memastikan kejadian hal tersebut, sehingga benar bahwasanya peristiwa itu ada dan ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan, yang mana dalam kardus yang ditinggalkan oleh diduga sepasang pria dan wanita itu, di dalamnya ditemukan berupa kain berwarna coklat, mungkin itu seperti kain gendong. Terus di situ juga ada botol susu, satu kotak susu merek SGM, dan juga setelan pakaian bayi di situ ditemukan di dalam kardus tersebut. Demikian Mbak sementara, Mbak. Baik, lalu pada saat pertama kali ditemukan, bagaimana kondisi sang bayi? Apakah bayi ini memang dalam kondisi sehat dan berapa perkiraan umur bayi ini, Pak? Pada saat ditemukan oleh pemilik warung dan juga disaksikan oleh warga sekitar, termasuk oleh Lurah, RT maupun Babin Kamtibmas yang hadir pada saat sudah dihubungi, bayi tersebut dalam kondisi alhamdulillah sehat, ya sehat. Pada saat sudah dibawa ke rumah sakit di kota, dipastikan bahwasanya umur bayi ini lebih kurang sekitar 5 hari ya, dari kondisi fisik, kulit maupun kondisi lainnya yang bisa memastikan ini dari pihak rumah sakit, sehingga
dari warga, ya ini diwakili oleh lurah, Babin Kamtibmas kita juga hadir sana, termasuk dengan anggota yang juga turun ke TKP untuk memastikan hal tersebut, membawa bayi ini ke rumah sakit dan dilakukan observasi oleh pihak rumah sakit untuk memastikan kondisi tetap sehat dan tetap bisa kembali dalam kondisi normal. Baik. Lalu untuk saat ini bayi perempuan tersebut berada di mana dan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk bayi perempuan ini? Apakah akan tetap ditaruh di rumah sakit atau akan ada pihak terkait yang akan merawat bayi ini? Sementara bayi tersebut dititipkan di rumah sakit daerah, ini rumah sakit Dr. Adadi Cokro Dipo Bandar Lampung ya, yang berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 73 Teluk Betung Bandar Lampung. Sementara bayi itu masih dilakukan observasi sekitar 1 bulan. Jadi selama 1 bulan ini siapapun yang datang kecuali tim penyidik ataupun dari penyidik PPA dari Polsek Kedaton, itu warga-warga yang akan berkunjung ataupun yang punya niat untuk menampung atau mengadopsi bayi tersebut disarankan oleh pihak rumah sakit untuk nanti terlebih dahulu setelah mengobservasi bagaimana kondisi kesehatan ataupun kondisi fisik yang ada pada bayi ini, sehingga nanti setelah itu mungkin mekanismenya mungkin nanti bisa dikomunikasikan oleh dinas sosial dan juga dari pihak rumah sakit. Tentunya setelah kami memastikan bahwanya proses penyelidikan berkaitan dengan siapa kedua pasangan ini yang meninggalkan begitu saja anak bayi yang berjenis kelamin perempuan ini yang diduga ditinggalkan di lokasi tersebut, sehingga bisa mengakibatkan bertelantarnya dari anak perempuan tersebut. Demikian. Baik. Pak Tri, terkait dengan penemuan bayi ini, pada saat ditemukan selain susu dan juga popok atau beberapa perlengkapan bayi dan juga kardus di mana tempat sang bayi ini diletakkan, apakah ada hal istimewa yang bisa menjadi petunjuk terkait dengan keberadaan kedua orang tua dari sang bayi ini, Pak Tri? Untuk ciri-ciri kedua pasangan ini sementara masih didalami oleh penyidik PPA kita, termasuk dari opsional TKP kita untuk memastikan yang diduga orang tua dari anak tersebut. Ya, kita harus memastikan karena kita juga harus memastikan apakah benar yang meninggalkan ini orang tua kandung ataupun orang lain. Nah, ini harus dipastikan. Makanya pada saat nanti setelah observasi ini, ciri-ciri dari bayi ini akan kita share untuk memastikan siapa tahu ada orang tua aslinya dari bayi ini, untuk memastikan saja. Cuman untuk berkaitan dengan siapa yang meninggalkan di posisi terakhir ini masih kita dalami bersama tim penyidik dari PPA kita, termasuk dari nasional kita, untuk memastikan siapa kedua yang kemarin yang ditemukan dan diduga yang meletakkan bayi di seputaran warung saudara Robi tersebut. Baik, lalu Pak Tri, terkait dengan bayi ini kan bisa dikatakan dibuang atau ditemukan di daerah Raja Basa Jaya. Apakah memang di daerah tersebut sepi atau seperti apa yang akhirnya memungkinkan kedua orang tua ini memutuskan untuk membuang bayinya di situ? Apakah ada alasan khusus ini sementara ini, Pak? Sementara pada saat kita melihat di lokasi, kalau dilihat dari antara jam 9 sampai jam 10, memang posisi seputaran tersebut cukup gelap. Hanya ada penerangan dari warung saudara Robi dan di depannya depan perumahan-perumahan yang ada. Kalau di belakang sekitaran warung tersebut, rata-rata ruko-ruko yang di belakang itu sudah tutup dan lampunya mati. Jadi kalau untuk mencari penerangan di seputaran tersebut memang cukup susah, sehingga pada saat mereka berjalan pun dari arah depan ataupun dari belakang itu sama sekali tidak terlihat. Mungkin agak samar-samar berkaitan dengan warna baju, corak bajunya ataupun raut muka dari
kedua pasangan tersebut. Nah, cuman kemarin yang dilihat oleh saudara F ini yang melihat dari depannya toko warungnya saudara Robi ini, nah, cuma hanya melihat secara secara pasti bahwasanya ada sepasang pria dan wanita. Namun berkaitan dengan ciri-ciri pastinya, ini kita masih gambarkan terlebih dahulu untuk memastikan ciri-ciri ini benar apa tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saudara F. Baik, untuk sementara ini apakah ada dugaan awal kenapa kira-kira kedua orang tuanya ini memutuskan untuk membuang bayi perempuan tersebut, Pak? Nah, berkaitan dengan dugaan kita juga belum bisa memastikan terkait dengan apa modus ataupun alasan sepasang pria dan wanita ini yang diduga meninggalkan bayi ini, apakah itu mungkin terkait dengan hubungan gelap ataupun masalah ekonomi, itu belum, kita harus memastikan terlebih dahulu. Setelah kita memastikan siapa orangnya, setelah kita mengamankan siapa-siapa diduga yang meninggalkan bayi perempuan ini, sehingga kita bisa memastikan apa menjadi modus atau motif keduanya meninggalkan anak perempuan yang malang ini. Baik, Pak Tri, terkait dengan kasus penemuan bayi ini, untuk di wilayah Kedaton sendiri yang menjadi wilayah kerja dari Pak Tri dan tanggung jawab Pak Tri tentunya, apakah pernah ditemukan kasus lainnya terkait dengan penemuan bayi sebelum adanya kasus ini, Pak? Melihat dari data terkait dengan laporan masuk ataupun pengaduan-pengaduan yang masuk di wilayah Polsek Kedaton, selama 1 semester ini baru satu pengaduan berkaitan dengan temuan bayi atau bayi yang ditelantarkan oleh yang diduga dari pasangan pria dan wanita. Untuk dalam semester ini juga memang belum ada sama sekali terkait dengan temuan-temuan yang lain. Jadi sementara kami simpulkan baru satu kejadian berkaitan dengan temuan bayi ini. Nah, lalu terakhir Pak, terkait dengan kasus penemuan bayi ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah agar kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari, Pak? Baik, kepada seluruh pemirsa Kompas dimanapun berada, untuk berkaitan dengan hal ini ya, supaya tidak terulang kembali atau tidak terjadi berkaitan dengan bagaimana ditelantarkannya seorang anak kecil yang menurut kami belum punya dosa, masih murni, masih suci, ditinggalkan begitu saja. Yang pastinya bila kita ingin memiliki buah hati, ya pastikan dulu statusnya, pastikan status berkaitan dengan apakah sudah menikah. Terus yang kedua, bila mana ini berhubungan dengan ekonomi, kan masih bisa dibicarakan atau masih bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bila mana kita kekurangan ekonomi untuk menghidupi bayi ini ataupun anak dari hubungan yang resmi, sehingga tidak ditinggalkan begitu saja atau ditelantarkan begitu saja, sehingga ada perhatian khusus walaupun posisi ataupun kondisi ekonomi dari pihak keluarga itu dianggap susah ataupun di bawah garis kemiskinan. Terus yang kedua berkaitan dengan hal ini juga kami menghimbau kepada para pemuda-pemudi untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, ya, pergaulan bebas maupun yang berhubungan dengan kehidupan bebas, seks dan sebagainya yang bisa berakibat seperti kejadian yang kita temukan ini, ya. Jadi ada rasa malu ataupun rasa cemas berkaitan dengan punya balita tapi status tidak ada. Nah, sehingga mengingatkan pada pemuda-pemudi ataupun yang akan atau melangsungkan pernikahan, harusnya segera mungkin melangsungkan pernikahan secara resmi supaya tercatat di KUA dan juga bisa memastikan terkait dengan status anak yang dilahirkan nanti. Mungkin itu Mbak, demikian Mbak. Baik Pak Tri, lalu kan tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan sudah menangkap atau sudah mendapatkan data terkait dengan ciri-ciri dari orang tua sang bayi perempuan yang ditemukan warga ini. Nah, untuk
kedua orang tuanya sendiri itu diperkirakan rentang usianya usia mudakah, pasangan muda atau bagaimana Pak? Sementara diduga eh, masih muda Mbak, sekitar di bawah 30. Kalau melihat dari keterangan saudara F yang melihat hampir secara langsung, walaupun posisi pada saat itu agak sedikit gelap, ya tidak terlalu terang, namun perkiraan dari postur tubuh dan juga dari sedikit dari raut samping mukanya bisa diperkirakan lebih kurang antara 20 sampai 30. Oke, baik Pak Tri, ini kan terkait kasus penemuan bayi sebenarnya tidak pertama kali ya terjadi untuk di Provinsi Lampung, dan tapi tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya berdasarkan data yang Bapak terima untuk di daerah Kedaton sendiri memang untuk satu semester ini hanya baru satu kasus ini yang ditemukan. Berarti kan pernah ada kasus-kasus serupa seperti ini sebelumnya ya di beberapa tahun ke belakang. Nah, biasanya untuk kasus pembuangan atau penemuan bayi ini sebenarnya apa motif yang biasanya terjadi, Pak? Baik Mbak, berkaitan dengan apa? Dengan motif mengapa bayi ini ditinggalkan begitu saja, ya. Yang pasti yang tadi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan hubungan atau status gelap antara pria dan wanita sehingga bisa menghasilkan buah hati karena takut malu dari pihak keluarga ataupun dari rekan-rekan yang lain, sehingga pada saat lahiran bayi ini ditinggalkan begitu saja. Ada juga berkaitan dengan motif ekonomi. Ya. Baik. Begitu Mbak. Baik Pak Tri Maradona, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dalam wawancara eksklusif kita pada hari ini membahas kasus penemuan bayi yang terjadi di daerah Kelurahan Rajabasa Jaya. Dan Pak Tri, terima kasih banyak atas informasinya mengenai keberlanjutan kasus ini dan semoga orang tua dari bayi tersebut bisa segera ditemukan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian dilancarkan dalam proses penyelidikan lebih lanjutnya. Terima kasih banyak Pak Tri dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Ya Tribuners, itu tadi wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Kapolsek Kedaton, Kompol Tri Maradona yang sudah membahas terkait perkembangan informasi penemuan bayi yang memang saat ini bayi perempuan yang ditemukan warga berada di salah satu rumah sakit umum di daerah Bandar Lampung dalam keadaan sehat dan selama 1 bulan ke depan akan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sampai ada pihak terkait yang ingin merawat bayi tersebut secara resmi. Nah Tribuners, mungkin itu saja yang bisa Mutiara sampaikan dalam wawancara eksklusif pada hari ini. Sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Tadi tuh ini kan mau jajan, kayak dengar suara bayi, dikira aku tuh apa. Ternyata pas ini aku tuh kayak kayaknya di kerdus itu kayak curiga. Terus ini ngomong sama uminya, umi kantin,